Baru saja pulang dari bulan madu, suami berkata asisten rumah tangga sudah berhenti, mulai sekarang aku yang harus mengurus makanan dan setiap bulan memberi ibunya Rp1.000.000. Aku dengan tenang mengucapkan satu kalimat, suami langsung terdiam membisu. Baru saja pulang dari bulan madu, suami memberikanku selembar kertas dan menyatakan, asisten rumah tangga dipecat, aku harus mengurus semua urusan dapur dan setiap bulan menyetor Rp7.000.000 kepada ibu mertua. Bukannya menangis atau berdebat, aku hanya menjawab dengan tenang satu kalimat yang membuatnya terdiam di tempat. Apakah Anda penasaran apa kalimat itu? Penerbangan dari Bali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada suatu sore yang cerah di Jakarta. Kota ini menyambut kami dengan sisa-sisa panas dan kelembapan yang khas. Seharusnya, setelah seminggu bulan madu yang romantis, suasana hati seorang wanita yang baru memasuki kehidupan pernikahan dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Namun, begitu melangkahkan kaki ke dalam apartemen tua yang luasnya, kurang dari 60 meter persegi di kawasan Tebet, semua impianku seakan disiram sember air es. Apartemen ini adalah milik orang tua Bima, dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu. Dindingnya sudah mulai menguning, dan ruangannya terasa sempit dan pengap. Aku adalah seorang wanita yang mandiri secara finansial, memiliki properti sendiri, tetapi karena cinta dan ingin menjaga harga diri keluarga suami, aku setuju untuk pindah ke sini pada awal pernikahan kami. Aku pernah berpikir, selama suami istri saling mencintai, memahami, dan mengalah, tempat tinggal yang sempit pun akan terasa seperti surga. Tapi aku salah besar. Sebuah kesalahan yang hampir membuatku mengorbankan separuh ketenangan hidupku. Begitu meletakkan koper yang berat di lantai ruang tamu, belum sempat aku bernapas lega, Bima sudah melemparkan tasnya ke sofa. Sikapnya berubah drastis. Tidak ada lagi kelembutan dan perhatian seperti saat kami berlibur di pantai. Dia duduk dengan kaki menyilang, wajahnya dingin, dan dengan dagunya menunjuk selembar kertas yang sudah ada di meja kopi. Duduk sini. Kita perlu bicara serius tentang aturan hidup keluarga kita mulai sekarang, kata Bima, dengan nada seperti seorang atasan yang memberi perintah kepada bawahannya. Aku mengerutkan kening, perlahan duduk di hadapannya. Kertas di meja itu berisi tulisan tangan rapi ibu mertuaku, Ibu Ratih. Di atasnya tertulis jelas judul aturan menjadi menantu keluarga Prayoga. Aku membaca setiap barisnya, merasakan jantungku berdebar lebih kencang. Bukan karena takut, tetapi karena keterkejutan akan pemikiran kolot dan penuh perhitungan dari keluarga suamiku. Bima berdeham dan mulai menjelaskan setiap poin. Pertama, mulai besok, kita akan memberhentikan asisten rumah tangga kita, Mbak Sri. Rumah hanya 60 meter persegi. Menyewa orang untuk membersihkan setiap bulan menghabiskan Rp4.000.000. Itu pemborosan yang tidak perlu. Kamu sudah menjadi istri dan menantu. Jadi mengurus rumah, belanja, memasak, dan mencuci adalah kewajibanmu. Ibu benar. Wanita harus tahu cara mengurus rumah tangga agar keluarga harmonis. Aku menatap Bima, menahan napas panjang. Apakah kamu tahu betapa sibuknya pekerjaanku di kantor? Uang 4 juta itu bisa aku bayar dari kantongku sendiri untuk membeli waktu istirahat bagi kita berdua setelah bekerja. Kenapa aku harus menanggung semua pekerjaan tak bernama itu sendirian? Bima menepisnya. Uang bukan satu-satunya masalah. Ini masalah sikap dan tanggung jawab. Ibu bilang, wanita modern bekerja di luar itu bagus, tapi di rumah harus melepaskan jabatan direkturnya, menyingsingkan lengan baju dan bekerja. Begitulah etika yang benar, menghormati yang lebih tua, dan berbakti pada mertua. Lagi pula, ada satu hal lagi yang sangat penting. Mulai bulan ini, kamu yang menanggung semua biaya hidup, listrik, air, dan makanan di rumah. Selain itu, setiap bulan kamu harus memberi ibu 7 juta rupiah. Aku membelalakan mata karena terkejut. Memberi 7 juta rupiah? Atas dasar apa? Itu anggap saja sebagai uang baktimu pada orang tua dan juga uang sewa rumah. Orang tuaku sudah bekerja keras membeli apartemen ini. Sekarang mereka berikan untuk kita tinggali. Kamu berkontribusi 7 juta setiap bulan itu sangat wajar dan masuk akal. Menantu yang berbakti tidak boleh hitung-hitungan dengan keluarga suami. Kata-kata Bima seperti sabetan pisau yang langsung merobek kepercayaanku pada pernikahan ini. Ternyata di balik topeng pria baik hati dan pengertian, tersembunyi pemikiran patriarki yang mengakar kuat. Dia dan keluarganya tidak menganggapku sebagai pasangan hidup untuk berbagi, melainkan sebagai pembantu gratis dan mesin pencetak uang untuk diperas. Mereka menggunakan kata bakti dan etika tradisional untuk memaksaku, memanipulasiku, dan menuntutku untuk patuh tanpa syarat. Ruangan sempit itu terasa semakin sesak, menandakan badai besar akan segera datang dalam hidupku. Suasana di apartemen kecil itu seakan membeku setelah pernyataan tegas dari Bima. Jika wanita lain yang mengalaminya, mungkin mereka sudah menangis terseduh-seduh karena sedih atau akan mengamuk, menghancurkan barang-barang, dan bertengkar hebat. Tapi aku tidak.
Hampir 10 tahun berkecimpung di dunia bisnis, memimpin sebuah agensi media dari awal hingga menjadi kuat telah melatihku untuk memiliki kepala yang dingin dan hati yang sangat rasional. Aku mengerti bahwa air mata atau kemarahan saat ini adalah tanda kelemahan. Dan orang-orang yang suka memanipulasi orang lain akan semakin senang melihat korbannya kehilangan kendali. Aku bersandar di sofa. Mataku yang tenang menatap dalam ke mata Bima. Ketenanganku sepertinya membuatnya sedikit bingung. Bima sedikit menggeser posisi duduknya, mencoba mempertahankan wajah angkuhnya, tetapi matanya mulai menghindari tatapanku. Kamu tidak punya pendapat? Ini adalah aturan keluarga yang sudah ibu pikirkan matang-matang sebelum menuliskannya. Kamu menantu baru, jadi ikuti saja agar sesuai dengan etika, kata Bima, mencoba mendapatkan kembali wibawanya. Aku tidak langsung menjawab. Perlahan aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan ponsel pintarku dan membuka aplikasi kamera. Aku memotret kertas tulisan tangan ibu mertuaku dengan jelas, termasuk tanda tangannya di bagian bawah. Setelah itu, aku membuka aplikasi perekam suara dan meletakkan ponsel di atas meja kaca. Bisakah kamu ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan? Terutama bagian di mana kamu memintaku memecat Art, menanggung semua pekerjaan rumah, dan setiap bulan menyetor 7 juta rupiah sebagai uang sewa dan biaya bakti untuk ibumu? Tanyaku dengan suara yang datar dan jelas. Bima mengerutkan kening, tampak tidak senang dengan sikapku. Dia menepuk pahanya dengan keras. Apa-apaan ini? Merekam untuk apa? Aku ulangi agar kamu dengar jelas. Ibuku memintamu untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan menantu. Mulai besok ART berhenti, kamu urus makan dan bersih-bersih, bayar semua biaya hidup, dan beri ibu 7 juta setiap bulan. Sudah masuk ke keluarga ini, harus ikut aturan keluarga ini. Jangan kira kamu bisa menghasilkan sedikit uang di luar sana lalu di sini mau jadi ratu. Aku tersenyum, senyum tipis yang penuh dengan rasa kasihan. Aku mengulurkan tangan mematikan perekam suara, dan memasukkan ponsel kembali ke dalam tas. Gerakanku lambat, rapi, dan sangat tegas. Mas Bima, kamu benar. Wanita yang sudah menikah harus tahu cara mengurus keluarga. Tapi keluarga adalah hasil usaha dari kedua belah pihak. Bukan tempat di mana satu orang memeras tenaga dan uang dari yang lain untuk melayani keegoisan dirinya dan keluarganya. Pernikahan adalah kemitraan yang setara, bukan kontrak jual-beli tenaga kerja murah. Aku berdiri, merapikan ujung blusku. Aku menunduk menatap lurus ke wajah Bima yang mulai memerah karena marah. Suaraku terdengar jelas. Volumenya tidak keras, tetapi cukup berat untuk menghancurkan harga dirinya yang kosong. Jika keluarga Prayoga membutuhkan seorang asisten rumah tangga merangkap mesin ATM otomatis, maaf, saya tidak melamar untuk posisi itu. Kalau begitu, saya kembali ke rumah mewah saya yang luasnya 300 meter persegi di Pondok Indah, yang sudah saya beli lunas sebelum menikah. Permisi, aku menyelesaikan kalimatku, tanpa peduli dengan reaksi Bima. Aku berjalan ke arah koper yang baru saja kubawa masuk kurang dari 15 menit yang lalu, meraih gagangnya dan berbalik pergi, meninggalkan Bima yang duduk membeku di sofa. Matanya terbelalak, mulutnya menganga tak bisa berkata-kata. Mungkin dalam skenario yang dia dan ibunya bayangkan, aku akan menangis memohon atau setidaknya pasrah, menahan sakit hati demi menjaga keutuhan rumah tangga. Fakta bahwa aku dengan santai menyebutkan rumah mewah yang atas namaku sendiri sebelum menikah adalah pukulan terkuat bagi keserakahan dan kesombongannya. Aku membuka pintu dan melangkah ke koridor. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik terdengar kering. Sesampainya di tempat parkir basement, aku membuka bagasi mobil Mercedesku yang biasa, memasukkan barang-barangku, lalu duduk di kursi pengemudi. Mobil meluncur mulus keluar dari kompleks apartemen tua itu, bergabung dengan arus lalu lintas yang padat di sore hari. Melihat pepohonan yang berlalu di luar jendela, hatiku terasa ringan. Seorang wanita dengan karier dan fondasi keuangan yang kuat tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Sekalipun orang itu atas nama keluarga. Keesokan paginya, aku terbangun di ranjang empuk yang sudah kukenal di kamar tidur luas di rumahku di Pondok Indah. Sinar matahari yang cerah menembus tirai tipis, menciptakan berkas cahaya berkilauan di lantai kayu. Udara di sini segar dan tenang, sangat berbeda dengan suasana pengap dan sesak di apartemen Bima. Aku dengan santai turun ke dapur. Menyeduh secangkir teh melati wangi untuk diriku sendiri, mengambil napas dalam-dalam untuk menikmati kebebasan dan kedamaian yang menjadi milikku. Aku sadar bahwa keputusan untuk pergi kemarin hanyalah tembakan pembuka dari serangkaian masalah yang akan diciptakan oleh keluarga mertuaku. Tapi aku sudah siap secara mental untuk menghadapinya. Aku membawa cangkir teh ke balkon, membuka ponsel untuk memeriksa pesan pekerjaan seperti biasa. Namun, yang pertama kali menarik perhatianku adalah notifikasi merah yang tak terhitung jumlahnya dari aplikasi WhatsApp.
Grup WhatsApp bernama Keluarga Besar Prayoga memiliki ratusan pesan yang belum dibaca. Aku menyesap tehku, dengan tenang menggeser jariku di layar. Semua berawal dari sebuah postingan tengah malam oleh Ibu Ratih, ibu mertuaku. Dia mengunggah foto dirinya sedang duduk memeluk lutut di sofa, wajahnya sedih, tangannya memegangi dada, terlihat sangat merana. Disertai dengan status panjang yang penuh drama, usia tua bagai lilin di depan angin. Hanya berharap anak-anak hidup mapan, suami istri rukun agar bisa menjadi sandaran di kala sakit. Tak disangka, mendapatkan menantu modern yang karena punya sedikit uang di luar sana, meremehkan keluarga suami. Diberi nasihat oleh orang tua tentang adat istiadat keluarga, malah membantah lalu angkat koper pergi dari rumah tengah malam. Anakku yang baik hati hanya bisa menahan diri, ibu tua ini hanya bisa menangis dalam hati. Sungguh malang nasib keluarga Prayoga. Di bawah postingan itu, seluruh kerabat Bima berlomba-lomba berkomentar, menghibur Ibu Ratih dan melontarkan kritik pedas ke arahku. Bude Rini, yang tinggal di kampung, berkomentar dengan kata-kata yang sangat tajam. Sudah, Ratih, jangan sedih. Menantu tidak tahu adat seperti itu, kembalikan saja ke pabriknya. Perempuan kalau sudah menikah, ya harus ikut suami. Keluarga suami bilang A ya A, B ya B. Mentang-mentang punya uang sedikit lalu mau menginjak-injak kepala mertua. Pak De Anto, seorang kerabat dengan pemikiran feodal yang kental, juga tidak mau kalah. Bima itu terlalu baik, makanya istrinya jadi semena-mena. Menantu seperti ini tidak punya etika. Ratih, biarkan saja. Nanti waktu kumpul keluarga, saya yang akan memberinya pelajaran. Tidak ada sopan santun sama sekali. Para kerabat, tante, dan om berlomba-lomba membagikan postingan itu, menandai namaku di grup chat keluarga untuk mencaci maki dan mempermalukanku. Mereka berperan sebagai ahli moral yang hebat, menggunakan etika tradisional untuk menghakimi seseorang yang bahkan belum pernah mereka kenal dengan baik. Mereka bersimpati pada air mata buaya Ibu Ratih, merasa kasihan pada kebaikan palsu Bima, dan menjadikanku sebagai penjahat, anak durhaka yang merusak tatanan keluarga. Aku membaca setiap komentar, hatiku sama sekali tidak merasakan marah atau sakit hati. Aku hanya merasa lucu dan miris dengan apa yang disebut sebagai ikatan keluarga palsu ini. Orang-orang yang lebih tua dalam keluarga seharusnya menjadi penopang moral, penengah yang adil dan bijaksana, tetapi sekarang mereka dengan mudah ikut-ikutan, menggunakan kata-kata untuk menyakiti orang lain. Mereka tidak perlu tahu kebenaran di baliknya. Mereka hanya butuh target untuk melampiaskan kekolotan mereka sendiri. Aku tahu Ibu Ratih ingin menggunakan tekanan dari opini keluarga. Menggunakan tekanan dari kerabat untuk memaksaku mengalah, membuatku malu dan kembali meminta maaf. Dia pikir seorang wanita muda akan takut pada cemoohan publik, akan demi menjaga muka rela menunduk dan menuruti semua permintaan tidak masuk akal. Tapi perhitungannya salah total. Aku bukan bunga krisan lemah yang mekar di dalam rumah kaca. Aku adalah pohon beringin yang akarnya sudah mencengkeram kuat di dunia bisnis yang penuh badai. Daripada mengetik untuk berdebat atau menulis klarifikasi yang membuang-buang waktu, aku hanya diam-diam menyimpan semua tangkapan layar, tersenyum menunggu saat yang tepat untuk menutup tirai drama konyol ini. Hingga sore hari, grup chat keluarga Prayoga masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kata-kata hinaan dan fitnah semakin melewati batas. Saatnya aku memadamkan api ini sebelum menyebar dan memengaruhi kehormatan pribadi serta bisnisku. Aku berprinsip, ketika menghadapi fitnah, diam tidak selamanya emas. Terkadang, perlawanan yang kuat dengan bukti nyata adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali rasa hormat. Aku membuka folder arsip di laptopku, mencari file dokumen yang telah kusiapkan dengan cermat sebelum hari pernikahan. Itu adalah sebuah perjanjian pranikah yang disusun oleh pengacara pribadiku. Dalam perjanjian itu tertulis dengan sangat jelas pasal-pasal tentang otonomi finansial, tidak saling mencampuri kehidupan pribadi masing-masing. Dan yang paling penting adalah poin nomor 4. Orang tua pihak suami menghormati karier menantu perempuan, tidak menuntut kontribusi finansial wajib bulanan tanpa persetujuan bersama dan tidak memaksa menantu perempuan untuk menanggung pekerjaan rumah tangga sendirian. Di bagian paling bawah kertas putih itu terdapat tanda tangan basah dan cap jempol yang jelas dari bapak dan ibu mertuaku, serta tanda tangan Bima. Bukti kedua adalah sebuah file rekaman suara yang kurekam saat pertemuan kedua keluarga. Sebelum tanggal lamaran ditetapkan, dengan hati-hati aku mengunduh kedua file ini ke ponselku. Di grup chat, Bude Rini masih bersemangat berceramah. Harus panggil orang tuanya untuk bicara. Anak perempuan sekolah tinggi buat apa kalau akhirnya naik ke kepala ibu mertua? Tidak tahu malu apa, tepat pada saat itu, aku mengirimkan 2 file data secara berurutan ke dalam grup. 1 foto tajam dari perjanjian yang ditandatangani lengkap dan 1 rekaman suara berdurasi hampir 3 menit. Pesanku muncul singkat, "Selamat sore,
Bapak, Ibu, Om, Tante, Bude, dan Pakde sekalian. Saya Aulia. Saya mohon maaf jika masalah keluarga ini mengganggu semuanya. Sebelum Bapak dan Ibu sekalian melanjutkan penghakiman, saya mohon izin mengirimkan 2 dokumen ini. Mohon luangkan sedikit waktu untuk melihatnya agar memahami duduk perkara yang sebenarnya, menghindari terpengaruh oleh informasi sepihak yang bisa mengurangi kebijaksanaan para orang tua di keluarga. Aku menatap layar, melihat ikon yang menunjukkan semua orang secara bergantian mengklik untuk melihat foto dan mendengarkan rekaman. Rekaman itu memperdengarkan suara Ibu Ratih dengan nada yang begitu ramah dan manis hingga sulit dipercaya. Oh, Bapak dan Ibu Besan tidak perlu khawatir menyerahkan Aulia pada kami. Aulia itu hebat, seorang direktur, cari uangnya lancar sekali. Keluarga kami ini beruntung sekali bisa dapat menantu seperti dia. Kalau dia sibuk, biar saja sewa asisten rumah tangga. Urusan rumah biar saya yang urus, tidak akan saya suruh dia menyentuh pekerjaan apapun. Soal uang belanja, keluarga kami bisa urus sendiri, tidak akan pernah ada cerita memeras uang menantu. Yang penting mereka berdua hidup bahagia. Saya sudah puas sekali. Selanjutnya terdengar suara bapak mertuaku menimpali. Betul-betul keluarga kami ini modern sekali. Tidak ada itu yang namanya drama mertua menantu feodal. Bukti terpampang nyata. Perjanjian hitam di atas putih membongkar sifat pelin-pelan dan licik mereka. Rekaman suara membeberkan wajah palsu dan penjilat ibu mertuaku sebelum pernikahan, demi membujukku masuk ke dalam keluarga Prayoga. Hanya dalam waktu 5 menit, grup chat keluarga Prayoga yang tadinya seramai pasar, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak ada satu orang pun yang berani mengetik satu kata lagi. Bude Rini, Pakde Anto, orang-orang yang tadinya paling keras menghujatku, kini benar-benar lenyap. Kebenaran yang terbongkar begitu telak membuat mereka tidak punya muka lagi untuk bersembunyi. Keheningan mereka adalah jawaban paling jelas atas rasa malu dan terhina. Mereka sadar baru saja ditipu oleh kerabat sendiri, dijadikan alat dalam sebuah skema murahan untuk menguras harta. Drama korban yang dimainkan Ibu Ratih resmi berakhir dengan memalukan. Aku mematikan layar ponsel, merasa sangat lega. Kebenaran selalu menjadi senjata paling tajam untuk melindungi diri. Dan para orang tua perlu mengerti bahwa rasa hormat dari generasi muda harus didapatkan dengan cinta kasih dan ketulusan, bukan dengan paksaan dan kebohongan. 5 hari berlalu sejak aku pindah kembali ke rumahku. Hidupku berjalan tenang dan produktif. Sementara itu, seperti yang kuduga, apartemen 60 meter persegi milik keluarga Bima pasti sedang dalam kekacauan. Tanpa tangan terampil asisten rumah tangga, ditambah lagi tanpa adanya suntikan dana tersembunyi yang selama ini selalu kuberikan secara halus melalui tagihan-tagihan, kehidupan mereka pasti berantakan. 2 orang tua dan seorang pria pemalas, pasti tenggelam dalam sampah, piring kotor, dan makanan dingin. Dan dugaanku benar. Pada suatu pagi di tengah minggu, saat aku sedang mempersiapkan rapat penting, Bima datang mencariku sampai ke gedung kantorku yang terletak di Sudirman Central Business District SCBD. Bima bekerja di sebuah perusahaan mitra yang menyediakan perlengkapan acara, tetapi dia sama sekali tidak tahu posisi jabatanku yang sebenarnya. Saat kami pacaran, aku hanya bilang bekerja di bidang media. Dia secara otomatis menganggapku sebagai karyawan kantor biasa, pagi pergi malam pulang, dengan gaji pas-pasan. Kesombongan seorang pria patriarkis telah membutakan matanya, membuatnya tidak pernah mau mencari tahu siapa sebenarnya istrinya. Hari itu, perusahaanku mengadakan penandatanganan kontrak media besar dengan grup perusahaan milik Bapak Suryo, direktur utama yang secara langsung membawahi perusahaan tempat Bima bekerja. Rapat berlangsung di ruang pertemuan mewah di lantai 20. Aku mengenakan setelan kerja berwarna putih yang elegan, rambutku disanggul rapi, dengan sikap percaya diri duduk di kursi pimpinan rapat. Di hadapanku adalah Bapak Suryo dan para staf seniornya. Tepat saat kami sedang membahas klausul terakhir, pintu kaca ruangan tiba-tiba didorong dengan keras. Bima masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya merah padam karena marah, mengabaikan usaha sekretarisku yang mencoba menahannya. Aulia, kamu sudah pergi dari rumah berhari-hari, tidak niat kembali lagi, hah? Tanggung jawabmu sebagai istri di mana? Ikut aku pulang sekarang, orang tua sudah menunggu, teriak Bima, sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seluruh ruangan rapat menjadi hening. Bapak Suryo mengerutkan kening, menoleh ke arah Bima dengan tatapan penuh keheranan dan ketidaksenangan. Ibu Direktur Aulia, ini kenalan Anda, sepertinya karyawan ini dari salah satu anak perusahaan saya? Tanya Bapak Suryo. Suaranya syarat wibawa. Bima baru terdiam saat itu. Matanya melirik ke arah Bapak Suryo, mengenali bos besar grup perusahaannya. Wajahnya langsung pucat pasi, tak berdarah. Dia tergagap, Bapak Suryo, kenapa Bapak ada di sini? Aku berdiri, sikapku tetap tenang.
sama sekali tidak menunjukkan kegugupan atau rasa malu. Aku tersenyum sopan kepada Bapak Suryo, lalu menoleh ke Bima dan mengangguk mengonfirmasi. Betul Bapak Suryo, ini Mas Bima, suami saya. Namun, saat ini kami sedang dalam proses pisah ranjang, karena beberapa perbedaan prinsip hidup yang tidak dapat diselesaikan. Saya mohon maaf, karena masalah pribadi ini telah mengganggu pertemuan penting kita hari ini. Setelah itu, aku menatap lurus ke mata Bima, suaraku menjadi dingin dan tajam. Mas Bima, ini tempat kerja saya, dan saya adalah direktur utama agensi media ini. Pekerjaan dan urusan pribadi adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Tindakan Anda yang tanpa izin masuk ke ruang rapat tingkat tinggi, mengganggu ketertiban, dan menggunakan kata-kata yang tidak sopan tidak hanya memengaruhi reputasi saya tetapi juga mengganggu mitra besar kita di sini. Saya minta Anda segera keluar. Semua masalah surat cerai, pengacara saya yang akan menghubungi Anda nanti. Bima berdiri mematung seperti patung kayu, matanya terbelalak menatapku lalu menatap papan nama direktur utama di atas meja. Udara di ruangan itu begitu menyesakkan hingga suara pendingin ruangan pun terdengar jelas. Bapak Suryo berdeham, menunjukkan ketidaksenangannya pada bawahannya. Saudara Bima, berperilaku seperti ini di lingkungan kerja sangat tidak profesional. Silakan keluar sekarang, bagian personalia akan berbicara dengan Anda nanti. Petugas keamanan gedung dengan cepat datang atas sinyal dari sekretarisku, dengan sopan tapi tegas mempersilakan Bima keluar. Sosoknya berjalan gontai, bahunya terkulai lesu. Sore itu juga, kepala bagian personalia perusahaanku mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke perusahaan Bima, melaporkan perilakunya yang mengganggu ketertiban di kantor kami. Tidak ada balas dendam kejam di sini, semua hanyalah prosedur penanganan yang profesional dan jelas. Namun, dengan ketegasan Bapak Suryo, tindakan impulsif dan kurang pikir Bima membuatnya harus membayar mahal. Bima dicopot dari jabatannya sebagai penanggung jawab proyek yang akan datang, gaji dan bonusnya dipotong, dan dia harus menerima surat peringatan disipliner yang berlaku di seluruh perusahaan. Aku tahu keputusan ini akan membuat Bima terpuruk, tapi itu adalah pelajaran yang perlu. Manusia baru benar-benar sadar dan berubah ketika hak-hak istimewa yang selalu mereka anggap remeh dicabut, dan ketika mereka menyadari bahwa rasa hormat harus dibangun di atas dasar ketulusan dan pengertian, bukan dengan kontrol dan paksaan. Pintu pernikahan ini telah tertutup. Tetapi semoga melalui kegagalan ini, Bima akan belajar menjadi orang yang lebih baik. Sejak hari aku pergi, apartemen 60 meter persegi di Tebet milik keluarga Bima resmi berubah menjadi kekacauan yang tak tertolong. Tanpa kehadiran asisten rumah tangga yang mengurus segalanya, dan tanpa suntikan dana diam-diam dariku, kehidupan sehari-hari keluarga Prayoga benar-benar terbalik. Sampah menumpuk di sudut dapur menebarkan bau asam. Pakaian kotor berserakan di atas mesin cuci tanpa ada yang menekan tombol. Dalam makan malam yang sederhana, dengan semangkuk sayur bening yang hambar dan sepiring tempe goreng yang keasinan, pertengkaran sengit antara ketiganya pun pecah. Bapak Heru, ayah Bima, membanting mangkuk nasinya ke meja, menggerutu mengeluh tentang rumah yang kotor dan makanan yang tidak enak. Bima, yang sudah membawa kekesalan dari kantor, ditambah dengan kelelahan, dengan suara keras menyalahkan ibunya yang terlalu kaku, memecat pembantu sehingga sekarang seluruh keluarga harus menderita. Ibu Ratih, mendengar anak dan suaminya menyalahkannya, balas membentak. Dia berpendapat bahwa tindakannya itu adalah untuk mendidik menantunya, menjaga tradisi keluarga. Dia hanya tidak menyangka menantunya berani melawan dan pergi begitu saja. Dalam kemarahan dan kerinduan akan kehidupan yang nyaman, Ibu Ratih menyusun sebuah rencana yang sangat licik. Dia menarik Bima ke ruang tamu, berbisik menyusun strategi. Ibu Ratih menganalisis bahwa, bagaimanapun juga, aku dan Bima sudah menikah secara resmi. Secara hukum kami adalah suami istri yang sah. Jika sekarang keluarga mengadakan sebuah pesta besar, mengundang semua tetua, paman, bibi, dan kerabat lainnya, menggunakan tekanan sentimen keluarga dan etika tradisional, pasti bisa memaksaku untuk menunduk mengakui kesalahan. Tujuan utama pesta ini bukan hanya untuk memaksaku kembali mengurus rumah. Ambisi Ibu Ratih jauh lebih besar. Dia ingin memanfaatkan kesempatan saat banyak orang untuk memojokkanku agar aku menjual rumah mewah seluas 300 meter persegi di Pondok Indah. Uang hasil penjualan rumah akan digunakan untuk membeli apartemen mewah yang lebih luas, yang wajib atas nama bersama suami istri agar Bima mendapat bagian. Sisa uang miliaran rupiah, aku harus dengan sukarela menyerahkannya kepada mertua untuk mereka tabung sebagai dana pensiun. Dalam pemikiran picik dan serakah Ibu Ratih, menantu yang sudah masuk ke rumahnya, maka seluruh harta menantu secara otomatis menjadi milik keluarga suami. Bima, mendengar analisis ibunya, matanya berbinar karena keserakahan. Dia lupa semua peringatan kerasku di kantor.
Sifatnya yang lemah dan manja membuatnya bergantung pada rencana khayalan itu seperti pelampung penyelamat. Malam itu juga, Ibu Ratih menelepon setiap kerabat, dari paman tertua hingga bibi termuda. Dia menangis terseduh-seduh, mengarang cerita bahwa aku sedang marah tanpa alasan, mengatakan bahwa keluarga ingin mengadakan makan malam akrab untuk mendamaikan kami. Dengan meminta para tetua untuk datang menasihati pasangan muda ini, untuk menambah wibawa dan menciptakan suasana yang elegan, Ibu Ratih nekat meminjam uang dari teman-temannya untuk memesan ruang VIP di sebuah restoran seafood mewah di kawasan Kelapa Gading. Dia sangat yakin bahwa ketika aku datang ke pesta itu, aku yang harus membayar seluruh tagihan untuk menjaga gengsi di depan kerabat. Satu anak panah mengenai dua sasaran. Berhasil memaksa menantu menyerahkan harta, sekaligus bisa makan enak tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Perhitungan licik itu disembunyikan di balik kedok keluarga dan kasih sayang, menunggu saat yang tepat untuk menjerat dan memeras tenaga orang lain. Malam akhir pekan, ruang VIP restoran itu bermandikan cahaya lampu kristal. Di atas meja putar besar tersaji hidangan laut mahal seperti lobster panggang keju, abalon tumis jamur, dan kepiting raja. Keluarga Bima dan belasan kerabat lainnya sudah memenuhi kursi, mengobrol seru, tertawa riang. Mereka sedang menunggu mangsa bernama Aulia muncul untuk memulai sesi ceramah dan eksploitasi. Tepat pukul 19.00, pintu ruang pesta terbuka. Aku melangkah masuk dengan gaun malam hitam yang elegan, menonjolkan penampilanku yang tajam dan berwibawa. Tapi yang membuat seisi ruangan terkejut bukanlah kemewahanku, melainkan kehadiran dua orang yang datang bersamaku. Ayah dan ibuku, Bapak Santoso dan Ibu Laras, masuk mengikuti putri mereka. Ayahku mengenakan setelan jas yang berkelas, ibuku memakai kebaya bludru yang anggun. Sikap mereka yang tenang dan berwibawa, khas keluarga terpelajar, seketika meredam suasana riuh dan norak dari keluarga suamiku. Bima dan Ibu Ratih terperangah. Senyum di bibir mereka membeku. Mereka tidak menyangka aku akan membawa serta orang tuaku ke acara yang mereka sebut pesta perdamaian ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Pak De Anto berdeham, mencoba menunjukkan wibawanya untuk memulai pembicaraan. Dia mengucapkan kalimat-kalimat klise tentang pertengkaran suami istri itu biasa, menasihatiku untuk lebih sabar, mengutamakan bakti, dan segera kembali ke rumah untuk mengurus mertua sesuai kewajiban. Bu Derini di sebelahnya juga menimpali, menyindir bahwa aku menghasilkan banyak uang tetapi pelit, mempertahankan hartaku sendiri, dan tidak memikirkan masa depan keluarga suami. Menunggu mereka menyelesaikan babak pembukaan, Ibu Ratih baru mulai mengajukan tuntutan utamanya. Dengan suara lembut dia berkata, "Agar kalian bisa hidup nyaman, sebaiknya kamu jual saja rumah mewah itu, beli rumah yang lebih besar. Atas nama kalian berdua biar adil. Sekalian beri ayah dan ibu sedikit uang pensiun, biar kami tidak malu sama kerabat." Aku tersenyum, senyum yang dingin. Aku dengan santai membuka tas tanganku, mengeluarkan setumpuk berkas tebal dengan logo kantor notaris. Aku dengan lembut meletakkan berkas itu di atas meja kaca, mendorongnya ke tengah. "Bapak, Ibu, Om, Tante. Hari ini orang tua saya datang ke sini bukan untuk membahas jual beli rumah, melainkan untuk menjadi saksi transparansi. Ini adalah akta perjanjian pranikah yang disahkan notaris. Rumah di Pondok Indah adalah harta yang diperoleh sebelum menikah, hasil jerih payah saya sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mas Bima atau keluarga Prayoga. Hukum telah mengesahkannya dan saya tidak punya kewajiban untuk membagikan hasil kerja keras saya kepada orang-orang yang selalu menganggap saya sebagai mesin pencetak uang." Seisi ruangan hening seketika. Aku menoleh menatap lurus ke wajah Bima, suaraku terdengar lantang. "Mas Bima, kamu mau tinggal di rumah saya juga boleh, tapi mari kita hitung-hitungan dengan jelas. Sewa rumah seluas 300 meter persegi di kawasan Pondok Indah. Harga pasarannya paling murah 50 juta rupiah sebulan. Ditambah lagi, upah saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga melayani keluargamu, dengan tarif ART premium saat ini adalah 20 juta rupiah sebulan. Total, jika kamu dan keluargamu pindah ke sana, kamu harus membayar saya 70 juta rupiah setiap bulan. Pertanyaannya, apakah gaji 10 juta rupiahmu sebulan cukup untuk membayarku?" Wajah Bima pucat pasi, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Ibu Ratih tercekat, matanya penuh kebingungan. Kerabat Bima saling pandang dengan canggung. Tidak ada yang berani membela lagi. Semua argumen palsu mereka telah dipatahkan oleh penjelasanku yang jelas, transparan, dan tajam. Aku berdiri, menggandeng tangan ayah dan ibuku. "Pesta malam ini, keluarga kami izin tidak ikut. Selamat menikmati hidangan, keluarga Prayoga." Kata terakhir yang ingin saya sampaikan, kebaikan harus diberikan kepada orang yang tepat,
dan saya tidak akan pernah menoleransi keserakahan tanpa batas. Keluargaku melangkah keluar dari ruang pesta dengan penuh kebanggaan. Begitu pintu tertutup, aku bisa mendengar suara pertengkaran hebat mulai pecah di dalam. Beberapa saat kemudian, manajer restoran membawa tagihan panjang senilai 10 juta rupiah ke dalam ruangan. Bima merogoh semua sakunya, kartu kreditnya sudah mencapai batas. Para kerabat dengan alasan ada urusan mendadak, satu persatu menghilang, meninggalkan Bima dan kedua orang tuanya yang duduk saling pandang penuh keputusasaan di hadapan utang besar dari pesta mewah yang mereka adakan sendiri. Setelah kejadian memalukan di restoran itu, kehidupan Bima menjadi semakin tragis. Di kantor, akibat perilakunya yang mengganggu rapat tingkat tinggi sebelumnya, Bima dicopot oleh Bapak Suryo dari semua proyek penting dan dipindahkan untuk menangani sebuah proyek media yang berada di ambang kebangkrutan. Ini adalah proyek yang sangat sulit dan penuh risiko. Jika gagal, perusahaan harus membayar ganti rugi yang sangat besar kepada mitra. Dan tentu saja, Bima sebagai penanggung jawab harus menanggung kerugian tersebut dan menghadapi risiko dipecat seketika. Satu-satunya kunci untuk menyelamatkan proyek ini adalah mendapatkan tanda tangan persetujuan dan kerjasama dari Bapak Wijoyo. Bapak Wijoyo adalah seorang tokoh berpengaruh, seorang pakar senior dalam industri media dan strategi pasar. Ketegasan dan prinsipnya menjadi momok bagi banyak perusahaan. Bima sadar, jika berhasil meyakinkan Bapak Wijoyo, dia bisa mempertahankan pekerjaannya, bahkan mungkin mendapatkan kembali reputasinya. Pagi itu, Bima memeluk setumpuk dokumen tebal, menunggu di lobi gedung tempat Bapak Wijoyo berkantor sejak pukul 6 pagi. Penampilannya kuyu, pakaiannya kusut, matanya cekung karena kurang tidur dan cemas. Dia berulang kali memohon kepada petugas keamanan untuk diizinkan bertemu sang pakar, tetapi selalu ditolak mentah-mentah karena tidak memiliki janji temu. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil Mercedes mewah berhenti di lobi utama. Pintu mobil terbuka, dan aku melangkah keluar dengan setelan kerja hitam yang berwibawa. Yang berjalan bersamaku tidak lain adalah Bapak Wijoyo. Kami berdua berjalan sambil berdiskusi dengan antusias tentang strategi kerja sama media skala besar yang akan kami luncurkan. Melihatku berjalan di samping orang yang sangat ingin ditemuinya, mata Bima berbinar seperti orang yang hampir tenggelam menemukan pelampung. Dia berlari ke arah kami, mendorong petugas keamanan, dan berteriak memanggil namaku. "Aulia, tolong bantu aku. Aku suamimu. Tolong bicaralah pada Bapak Wijoyo, minta beliau menyetujui proyekku. Tanpa tanda tangan ini, aku akan kehilangan pekerjaan dan menanggung ganti rugi yang sangat besar. Kamu tidak bisa melihatku mati tapi tidak menolong." Aku berhenti melangkah. Tatapanku yang dingin melirik sekilas wajah kuyu Bima. Bapak Wijoyo mengerutkan kening karena terkejut, menoleh padaku dan bertanya, "Direktur Aulia, Anda kenal pemuda yang tidak sopan ini?" Aku menoleh pada Bapak Wijoyo, menjaga sikap yang sangat profesional dan tenang. "Bapak Wijoyo, ini Mas Bima, seorang karyawan dari perusahaan mitra. Antara kami saat ini hanya ada hubungan yang menunggu penyelesaian proses cerai di pengadilan, sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atau favoritisme dalam pekerjaan." Setelah berkata begitu, aku mengulurkan tangan dan mengambil tumpukan dokumen proyek yang sedang dipeluk erat oleh Bima. Aku membolak-balik beberapa halaman dengan cepat. Mataku melirik tabel-tabel yang dibuat asal-asalan, strategi yang dangkal dan penuh celah. Dengan pengalaman sebagai seorang pemimpin yang matang, aku dengan perlahan menunjukkan setiap kesalahan mendasar dalam rencana Bima. Aku menatap lurus ke arah Bapak Wijoyo, suaraku jelas dan objektif. Dari sudut pandang seorang mitra profesional, saya melihat rencana ini sama sekali tidak layak. Target audiensnya salah, alokasi anggarannya tidak masuk akal, dan tidak ada rencana manajemen risiko. Menyetujui proyek selemah ini akan merusak reputasi Bapak secara pribadi maupun aliansi media kita secara keseluruhan. Bapak Wijoyo mengangguk setuju. Dia mengambil kembali dokumen itu dari tanganku dan melemparkannya langsung ke dada Bima. "Pulang sana, kerja sembarangan. Kemampuan rendah. Masih mau pakai hubungan pribadi untuk jalan pintas. Jangan pernah bawa sampah seperti ini untuk menggangguku lagi." Aku tidak sudi menatap Bima lagi. Dengan angkuh aku berjalan bersama Bapak Wijoyo masuk ke dalam lift khusus tamu VIP. Berdiri di tengah lobi yang luas, Bima jatuh tersungkur di lantai marmer yang dingin, dokumen-dokumen berhamburan di sekelilingnya. Harapan terakhirnya telah dihancurkan dengan kejam, bukan oleh balas dendam yang pahit, melainkan oleh kelemahannya sendiri, ketidakmampuannya, dan kebiasaannya untuk bergantung pada orang lain. Karier Bima secara resmi telah berakhir. Kalah telak baik di meja makan maupun di jenjang karier putranya, Ibu Ratih marah hingga tidak bisa makan dan tidur. Sifat keras kepala dan hasratnya untuk mengontrol membuatnya tidak bisa menerima kekalahan. Akhirnya,
Dia memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terakhirnya, sebuah trik usang namun selalu efektif bagi mentalitas orang timur, berpura-pura sakit parah di ambang kematian. Suatu pagi, Ibu Ratih tiba-tiba pingsan di tengah rumah, memegangi dadanya dan menjerit kesakitan. Bima panik memanggil ambulans dan membawa ibunya ke sebuah rumah sakit besar di kota. Setelah bersusah payah mencari koneksi untuk mendapatkan kamar perawatan VIP yang mahal, Ibu Ratih segera meneleponku. Suaranya terdengar lemah dan terputus-putus seolah-olah akan menghembuskan napas terakhir. Aulia, ibu kena serangan jantung akut, harus dirawat di rumah sakit. Bima sibuk sekali, bapakmu sudah tua tidak bisa merawat. Kamu sebagai menantu, tolong izin cuti beberapa hari untuk merawat ibu di rumah sakit. Sekalian bawa uang untuk bayar uang muka biaya rumah sakit ya. Dokter bilang harus segera bayar 30 juta rupiah. Dia sangat yakin bahwa dengan statusku sebagai menantu, ditambah dengan tekanan dari opini publik di rumah sakit dan kerabat, aku tidak akan berani menolak. Aku duduk di ruang kerjaku di rumah, tersenyum sinis. Aku menjawab dengan sangat lembut. Iya, Bu, Ibu istirahat saja yang tenang. Urusan perawatan biar Aulia yang urus. Aulia jamin Ibu akan mendapatkan pelayanan medis terbaik. Tetapi Ibu Ratih salah besar jika mengira aku akan datang secara pribadi untuk membersihkan kotorannya. Aku segera mentransfer 20 juta rupiah melalui sebuah pusat layanan medis swasta, menyewa seorang perawat pria bernama Mas Agung. Mas Agung adalah mantan anggota TNI, tubuhnya tinggi besar dan kekar, disiplin tinggi, dan sangat tegas. Permintaanku kepada Mas Agung sangat jelas, merawat ibu mertuaku sesuai standar medis, tidak membiarkannya melakukan apapun yang dapat membahayakan kesehatannya, sesuai dengan arahan dari keluarga. Sore itu, Mas Agung datang dengan membawa barang-barangnya ke kamar perawatan Ibu Ratih. Melihat seorang pria asing tinggi besar masuk, Ibu Ratih dan Bima terkejut. Mas Agung dengan serius menunjukkan kartu identitasnya, dan dengan suara lantang menyatakan, "Selamat sore, saya Agung, perawat profesional yang disewa oleh Ibu Aulia secara penuh untuk merawat ibu. Mulai saat ini, semua aktivitas ibu akan saya kelola dengan ketat untuk memastikan pemulihan kesehatan." Dan dimulailah hari-hari mimpi buruk bagi Ibu Ratih. Dengan alasan pasien jantung perlu istirahat total, Mas Agung segera menyita ponsel Ibu Ratih, melarang penggunaan perangkat elektronik. Pola makannya diperketat secara kejam. Alih-alih semangkuk soto Betawi wangi atau sop iga yang diidamkan Ibu Ratih, Mas Agung hanya menyuapinya bubur tawar dengan sedikit daging cincang tanpa garam, hambar seperti air. Setiap kali Ibu Ratih mencoba meronta atau berteriak, Mas Agung dengan lembut tapi tegas menenangkannya di tempat tidur, sambil menyalakan kamera yang terpasang di bajunya, mengatakan bahwa dia harus merekam 24,7 untuk melaporkan kondisi kepada keluarga. Beberapa kerabat yang berniat datang menjenguk dengan tujuan utama ingin melihat sejauh mana drama Ibu Ratih berlanjut, langsung dihadang oleh Mas Agung di pintu. Dia menjelaskan serangkaian aturan pencegahan infeksi silang. Mas Agung juga dengan lantang mengumumkan, "Ibu Aulia berpesan agar saya sampaikan, biaya kamar VIP dan upah perawatan saya setiap hari mencapai hampir 3 juta rupiah. Ibu Aulia saat ini sedang dinas di luar kota dan belum sempat mentransfer uang tambahan. Bapak dan Ibu sekalian sebagai keluarga yang datang menjenguk, mohon bantuannya untuk melunasi sisa tagihan rumah sakit agar Ibu bisa tenang dirawat." Mendengar kata melunasi tagihan, wajah para kerabat itu pucat pasi. Mereka saling pandang dengan canggung. Ada yang beralasan lupa mematikan kompor, ada yang mengeluh sakit perut mendadak. Mereka semua menghilang dalam hitungan menit. Ibu Ratih yang terbaring di ranjang, melihat dari celah pintu para kerabatnya kabur, sambil menelan sesendok bubur hambar dari perawat pria itu, air matanya benar-benar mengalir. Dia telah menggali lubang yang terlalu dalam untuk dirinya sendiri, dan sekarang harus menanggung kurungan yang menyiksa. Hidup segan mati tak mau dalam drama palsu yang dia ciptakan sendiri. Sementara keluarga Bima tenggelam dalam konsekuensi dari keserakahan mereka sendiri, aku menghadapi kenyataan pahit lainnya. Sebuah kebenaran yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku pada kebaikan manusia. Suatu sore yang hujan deras, Pak Ananda, pengacara yang mengurus masalah hukum pribadiku, meminta bertemu darurat di ruang tamu rumahku. Pak Ananda meletakkan setumpuk rekening koran bank dengan stempel merah di atas meja. Wajahnya sangat serius. "Aulia, saya sudah menyelidiki sumber penyusutan dana yang tidak wajar di rekening tabungan bersama kamu dan Bima. Masalahnya jauh lebih serius dari yang kita duga. Ini bukan sekadar sengketa harta gono gini, tapi sudah masuk ke ranah tindak pidana penipuan." Aku mengerutkan kening, mengambil rekening koran itu dan membolak-balik halamannya. Rekening ini adalah rekening yang kubuka tepat sebelum menikah, berisi uang 350 juta rupiah. Sumber uang ini sangat jelas. 200 juta adalah uang pemberian dari orang tuaku yang mereka tabung selama bertahun-tahun sebagai bekal untukku.
150 juta sisanya adalah uang seserahan yang dibawa pihak laki-laki saat lamaran. Waktu itu, sebelum acara lamaran, Bima berbisik padaku, orang tuaku tidak punya banyak uang tunai untuk seserahan yang megah. Boleh aku pinjam 150 juta darimu dulu, agar keluarga laki-laki bisa terlihat pantas, untuk membeli emas dan uang tunai yang diletakkan di nampan seserahan agar tidak malu di depan keluarga besar. Setelah menikah, semuanya akan dimasukkan kembali ke tabungan bersama. Karena percaya pada calon suamiku, aku tidak ragu menarik uang dan memberikannya. Setelah menikah, Bima memberiku sebuah kartu ATM, meyakinkanku bahwa di dalamnya sudah ada 350 juta rupiah, termasuk uang dari orang tuaku dan uang seserahan. Dia memintaku menyimpannya baik-baik untuk masa depan saat punya anak. Tapi baris-baris yang tercetak di rekening koran saat ini seperti tamparan keras di wajahku. Seluruh uang 350 juta rupiah telah ditransfer keluar hanya 2 hari sebelum kami pergi ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan, dan penerimanya tidak lain adalah rekening atas nama Ibu Ratih. Pak Ananda menunjuk ke baris transaksi. Bima dengan sengaja mentransfer seluruh uang ini kepada ibunya sebelum pernikahan kalian sah secara hukum. Dia memanfaatkan kepercayaanmu, memberimu kartu ATM kosong untuk mengelabuhimu. Pada dasarnya, uang seserahan 150 juta itu adalah uangmu yang dipinjamnya, dan 300 juta adalah harta pribadimu. Tindakan diam-diam memindahkan aset ini membuktikan bahwa keluarga mereka sudah merencanakan untuk menipumu sejak sebelum menikah. Aku duduk terdiam di sofa. Suara hujan yang turun di luar jendela kaca terdengar sedih, tetapi pikiranku sangat jernih. Kemarahan berkobar di dalam dadaku. Aku bisa mentolerir kemalasan dan sifat patriarki keluarga suami. Aku bisa mengabaikan caci maki dan trik murahan ibu mertuaku. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan penipuan kejam dan tindakan pencurian terang-terangan terhadap uang hasil jerih payah orang tuaku. Keluarga itu tidak menganggapku sebagai menantu, juga bukan sekadar mesin ATM, melainkan mangsa empuk untuk dikuliti. Perasaan terhadap Bima, jika sebelumnya masih ada sisa rasa kasihan, saat ini telah terkubur seluruhnya di bawah lumpur perhitungan hina mereka. Aku membanting berkas itu ke meja, mengangkat wajah menatap pengacaraku. Mataku tajam, tegas tanpa ragu sedikit pun. Pak Ananda, siapkan semua prosedur hukum yang diperlukan. Segera buat surat somasi dan kirimkan langsung ke tangan Bima, menuntutnya dalam waktu 24 jam untuk mengembalikan seluruh uang 350 juta rupiah. Jika lewat dari batas waktu itu uang tidak kembali ke rekening saya, kita akan secara resmi melaporkannya ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Kali ini, saya akan biarkan hukum memberi mereka pelajaran tentang harga yang harus dibayar untuk keserakahan yang tak terbatas. Setelah berdiskusi secara mendalam dengan pengacara dan memegang semua bukti hukum yang kuat, aku memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Aku tidak ingin berlama-lama lagi dengan keluarga Prayoga. Pengkhianatan dan keserakahan mereka telah melampaui batas kesabaran manusia normal. Keesokan paginya, saat sinar matahari hangat mulai mengusir kabut tipis di atas Jakarta Selatan, aku duduk di ruang kerjaku, mengangkat telepon dan menekan nomor Bima. Di seberang sana, telepon berdering cukup lama sebelum diangkat. Suara Bima terdengar lelah, kesal, dan lesu. Dia sepertinya sedang menanggung tekanan berat dari pekerjaan dan keluarga. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menyapa. Langsung ke pokok permasalahan dengan suara yang sangat dingin dan jelas. Mas Bima, saya beri kamu waktu tepat 24 jam untuk mengembalikan seluruh uang 350 juta rupiah ke rekening saya. Uang itu terdiri dari 200 juta pemberian orang tua saya, dan 150 juta yang saya pinjamkan padamu untuk seserahan. Kamu dan ibumu telah bersekongkol, diam-diam menggelapkan aset sebelum tanggal pernikahan kita terdaftar. Bukti rekening koran sudah ada di tangan saya. Jika sampai besok pagi uang tidak masuk ke rekening, pengacara saya akan membuat laporan polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Bima terdiam. Melalui telepon, aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah penuh kepanikan. Beberapa saat kemudian, dia mencoba merendahkan suaranya, berusaha mengelak. Aulia, kamu ngomong apa? Uang apa? Penipuan apa? Kartu ATM itu kan uang bersama kita sebagai suami istri, aku hanya minta tolong ibu simpankan sebentar. Kenapa harus dibesar-besarkan? Kita ini suami istri, kenapa harus bawa-bawa polisi? Aku tertawa. Tawa kering yang penuh dengan penghinaan. Tidak perlu berakting lagi. Kartu ATM yang kamu berikan padaku itu kosong. Transaksi transfer ke rekening Ibu Ratih dilakukan sebelum kita menandatangani akta nikah. Secara hukum, itu adalah harta pribadi saya dan kamu telah melakukan tindakan pencurian dan penipuan. Waktu 24 jam dimulai dari sekarang. Aku menutup telepon, suara tut-tut-tut terdengar kering. Di seberang sana, Bima panik melemparkan ponselnya ke tempat tidur, wajahnya pucat pasi. Dia buru-buru menyambar jaketnya,
berlari keluar rumah, dan naik ojek online langsung ke rumah sakit tempat ibunya sedang berakting. Di perjalanan, pikiran Bima kacau. Dia tahu betul sifatku. Sekali aku berkata, pasti akan kulakukan. Bayangan masuk penjara karena penipuan terbayang jelas, membuatnya gemetar. Setibanya di depan kamar perawatan VIP, Bima langsung menyerbu masuk, mengabaikan larangan dari perawat, Mas Agung. Mas Agung berdiri dengan tangan bersedekap, dengan suara berwibawa meminta Bima untuk tenang karena pasien butuh istirahat. Tapi Bima saat itu sudah seperti binatang yang terpojok. Dia mendorong Mas Agung ke samping, berlari ke tempat tidur. Ibu Ratih yang sedang memejamkan mata, mendengar keributan langsung membuka matanya, dengan lemah mengeluh pada anaknya yang berisik. Bima tidak bisa menahan diri, dia mengguncang bahu ibunya dengan keras. Bu, kembalikan uang 350 juta yang kemarin. Aulia sudah tahu. Dia sudah sewa pengacara untuk menagih. Dia bilang kalau besok tidak dikembalikan, dia akan lapor polisi, supaya aku dipenjara. Bu, cepat transfer kembali uangnya. Aku mohon, Bu. Ibu Ratih, mendengar kata polisi dan penjara, langsung terduduk seperti pegas, lupa bahwa dia sedang berpura-pura menjadi pasien serangan jantung. Wajahnya berubah drastis, bibirnya bergetar hebat. Dia menatap Bima, matanya penuh kepanikan dan putus asa. Bima, Ibu sudah tidak punya uang lagi. Ibu Ratih menangis meraung-raung, tangisannya terdengar pilu. Bima tertegun, tangannya terkulai lemas. Tidak punya uang bagaimana? 350 juta itu uang yang sangat banyak. Ibu baru pegang sebentar. Ibu pakai untuk apa sampai habis? Teriak Bima, matanya memerah. Di tengah keheningan kamar rumah sakit, Ibu Ratih dengan terisak-isak mengakui semua kebenaran yang pahit. Ternyata setelah mendapatkan uang itu, Ibu Ratih bergabung dengan sebuah grup investasi keuangan di media sosial. Para penipu melukiskan masa depan gemilang dengan imbal hasil hingga 30% sebulan. Awalnya dia hanya menyetor beberapa puluh juta dan melihat keuntungan dibayarkan secara teratur. Keserakahan pun muncul. Dia berpikir jika menanamkan seluruh 500 juta, setiap bulan akan mendapat ratusan juta rupiah untuk bersenang-senang tanpa harus bergantung pada siapapun. Tak disangka, begitu dia mentransfer seluruh uang hasil jerih payah besannya ke sistem itu, akunnya langsung diblokir. Orang-orang yang mengaku sebagai pakar investasi itu menghilang tanpa jejak. Karma datang begitu cepat. Seluruh keluarga Prayoga yang mengira bisa menggunakan trik licik untuk merampas harta orang lain, pada akhirnya justru menjebak diri mereka sendiri dalam perangkap yang lebih canggih. Bima jatuh tersungkur di lantai yang dingin, memegangi kepalanya, berteriak dalam keputusasaan. Tidak ada uang untuk dikembalikan padaku, kariernya sudah hancur, dan sekarang dia menghadapi ancaman penjara. Hukuman atas keserakahan keluarga Prayoga telah dijatuhkan dengan sangat kejam. Keesokan harinya, ketika batas waktu 24 jam telah berakhir dan rekening bankku masih belum menerima pengembalian dana apapun, aku memutuskan untuk melancarkan pukulan terakhir. Aku tidak melakukan ini karena kesenangan balas dendam, tetapi aku ingin semua orang yang berpikiran feodal dan selalu menggunakan moralitas palsu untuk menginjak-injak orang lain, harus melihat kenyataan. Aku membuka aplikasi WhatsApp dan memilih grup keluarga besar Prayoga. Aku mengunggah seluruh gambar rekening koran berstempel merah, disertai tangkapan layar pesan-pesan ancaman dan permintaan uang tidak masuk akal dari Ibu Ratih sebelumnya. Bersamaan dengan itu, aku mengirim sebuah pesan teks yang sangat jelas. Dengan hormat kepada para tetua di keluarga, hari ini saya ingin menjelaskan seluruh kebenaran tentang apa yang disebut sebagai tradisi keluarga dan etika yang selalu dibanggakan oleh keluarga Mas Bima. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa Ibu Ratih dan Mas Bima telah bersekongkol menggelapkan 350 juta rupiah uang pemberian orang tua saya, dan uang seserahan sebelum pernikahan. Saya telah memberi mereka kesempatan untuk mengembalikannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Dengan ini saya secara resmi memberitahukan bahwa saya akan menyerahkan seluruh berkas ini kepada pihak kepolisian untuk memulai proses hukum atas kasus penipuan dan penggelapan. Saya pikir, sebuah keluarga dengan tradisi pendidikan yang baik tidak akan menoleransi tindakan pelanggaran hukum dan kemerosotan moral seperti ini. Hanya butuh beberapa menit informasi itu menyebar. Grup chat meledak hebat. Para kerabat seperti Bu Derini dan Pak Deanto, yang dulu ikut-ikutan menghujatku tanpa ampun, kini berbalik 180 derajat. Kebenaran yang terpampang begitu telanjang, dengan bukti yang tak terbantahkan, membuat mereka merasa terhina karena telah ditipu oleh keluarga Ibu Ratih. Bu Derini langsung mengirim pesan menghujat Ibu Ratih. Ratih, apa-apaan kamu ini? Kamu mencuri uang menantumu lalu di media sosial pura-pura jadi korban menangis-nangis supaya kita ikut menghujat orang yang tidak bersalah. Memalukan. Mulai sekarang jangan anggap aku kerabatmu lagi. Pak Deanto juga tidak kalah marahnya.
Tidak kusangka keluargamu bisa melakukan perbuatan tidak bermoral seperti ini, serakah membawa celaka. Sekarang menantumu lapor polisi, sungguh aib keluarga. Aku tidak mau lagi kenal dengan keluarga ini. Boikot dari kerabat hanyalah permulaan. Di rumah sakit, situasinya jauh lebih kacau dan parah. Ibu Ratih, karena ingin meminjam lebih banyak uang untuk mengembalikan modal yang hilang di skema penipuan online, diam-diam meminjam uang dari rentenir. Ketika berita bahwa keluarganya akan diselidiki polisi menyebar, para penagih utang panik dan datang ke kamar rumah sakit untuk menagih. Suara makian dan teriakan menagih utang menggema di sepanjang koridor. Mas Agung, perawat yang kusewa, berdiri menghalangi pintu. Dengan tegas mengumumkan bahwa kontrak perawatannya telah berakhir karena keluarga tidak mau membayar biaya rumah sakit. Dia kemudian dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan pergi. Pihak rumah sakit segera mengirim petugas keamanan untuk membubarkan kerumunan dan meminta keluarga Ibu Ratih untuk segera check out karena telah mengganggu ketertiban. Tepat di tengah kekacauan itu, telepon Bima bergetar hebat. Itu adalah telepon dari bagian personalia perusahaannya. Suara kepala personalia dengan dingin memberitahukan, Saudara Bima, Dewan Direksi telah meninjau kembali seluruh rekam jejak kerja Anda. Ditambah lagi, perusahaan menerima informasi bahwa Anda terlibat dalam masalah hukum terkait penipuan aset yang sangat merusak citra perusahaan. Surat pemecatan resmi telah ditandatangani. Diminta besok Anda datang ke kantor untuk serah terima pekerjaan dan menyelesaikan kontrak. Telepon jatuh dari tangan Bima, pecah berkeping-keping di lantai. Dia berdiri mematung di tengah kepungan para penagih utang yang berteriak-teriak, melihat ibunya yang menangis terseduh-seduh di ranjang rumah sakit. Ayahnya, Bapak Heru, yang baru saja datang dari rumah, melihat pemandangan itu juga syok hingga hampir pingsan. Karier hancur, kehormatan keluarga tercoreng, utang menumpuk, dan bayang-bayang penjara di depan mata. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri hanya karena keserakahan tanpa batas dan kebiasaan ingin hidup enak tanpa bekerja keras, ingin memeras tenaga orang lain. Kehinaan ini adalah hukuman yang paling pantas bagi mereka yang tidak tahu cara menghargai nilai sejati dari hubungan keluarga. Hari-hari berikutnya, badai utang dan skandal menyapu bersih keluarga Prayoga, meninggalkan puing-puing kehancuran. Apartemen 60 meter persegi itu setiap hari didatangi orang yang menggedor pintu menagih utang Ibu Ratih. Bima tidak berani keluar rumah. Sepanjang hari mengurung diri di kamar gelap dengan minuman keras, yang membuat akal sehatnya semakin kabur. Alih-alih menyalahkan kelemahannya sendiri dan keserakahan keluarganya yang telah membawa semuanya ke titik akhir, Bima justru memupuk kebencian buta terhadapku. Dia menyalahkan sikap kejamku yang telah menghancurkan keluarganya. Dia berpikir, jika aku mau patuh menyerahkan uang, mau mengalah menjual rumah, ibunya tidak akan berutang pada rentenir, dan dia tidak akan dipecat. Mentalitas korban membuat Bima kehilangan seluruh kemanusiaannya. Sementara itu, agensi mediaku baru saja berhasil menandatangani kontrak sponsor raksasa. Untuk merayakan kemajuan besar ini, aku memutuskan untuk mengadakan pesta besar di taman luas rumahku di Pondok Indah. Tamu undangan terdiri dari seluruh jajaran pimpinan, mitra strategis penting, dan teman-teman dekat. Suasana pesta dihias dengan megah, penuh bunga segar, cahaya lampu hangat, dan gelas-gelas sampanye. Semua orang mengenakan pakaian pesta yang elegan, menikmati alunan musik merdu. Bima, melalui beberapa teman kami, mengetahui informasi tentang pesta ini. Dalam keadaan mabuk dan putus asa, dia memiliki niat gila. Dia ingin menghancurkan pestaku, ingin mempermalukanku di depan kaum elit, agar aku merasakan kehinaan yang sedang dia alami. Bima menyembunyikan sebilah pisau buah besar di dalam saku jaketnya, berjalan sempoyongan memesan taksi ke kompleks perumahanku. Keamanan di kompleks perumahan hari itu cukup ketat, tetapi karena tamu keluar masuk dengan ramai, Bima berhasil menyelinap melewati gerbang utama. Dia berjalan diam-diam di sepanjang pagar tanaman, menuju area taman tempat pesta sedang mencapai puncaknya. Tepat saat aku sedang berdiri di panggung kecil, memegang gelas anggur dan hendak mengucapkan terima kasih kepada para tamu, sebuah teriakan keras memotong suasana elegan itu. Bima menerobos keluar dari balik rangkaian bunga besar, mendorong seorang pramusaji yang sedang membawa nampan minuman. Nampan berisi gelas-gelas kristal jatuh berdentang di lantai batu, pecah berkeping-keping. Semua mata tertuju pada orang asing itu. Bima muncul dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Matanya merah menyala dan bau alkohol murah tercium menyengat. Dia berjalan terhuyung-huyung, menunjuk lurus ke wajahku. Lihat semuanya baik-baik, teriak Bima. Suaranya serak. Wanita yang berdiri di panggung itu adalah iblis berdarah dingin. Dia istriku, tapi dia dengan tega mendorong keluargaku ke jurang kehancuran. Orang tuaku sekarang harus hidup dalam pelarian karena utang. Aku kehilangan pekerjaan.
Semua ini karena kekejaman dan perhitungan liciknya. Dia punya uang, punya rumah mewah, tapi dia merendahkan mertuanya, memaksa ibu mertuanya hidup menderita. Hari ini aku datang untuk menunjukkan wajah asli direktur terhormat ini. Seluruh taman menjadi hening. Para tamu berbisik-bisik, menunjukkan kebingungan. Beberapa mitra menatapku dengan tatapan curiga. Bima, melihat dirinya berhasil menarik perhatian, semakin merasa puas memainkan perannya sebagai suami malang yang diinjak-injak oleh istri sukses. Dia melangkah beberapa langkah lebih dekat ke panggung, tangannya merogoh saku jaket, menggenggam erat gagang pisau, bersiap untuk tindakan paling gila dalam hidupnya. Dalam benak orang yang putus asa, ketika tidak ada lagi yang bisa hilang, dia ingin menarik orang lain ke dalam lumpur bersamanya, tanpa peduli konsekuensi hukum. Berdiri di panggung, menghadapi puluhan pasang mata yang tertuju padaku dan pria gila yang sedang berteriak-teriak, aku sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau kebingungan. Pengalaman bertahun-tahun menangani krisis komunikasi membantuku menjaga kepala tetap dingin secara luar biasa. Aku meletakkan gelas anggur di meja, perlahan mengambil mikrofon. Suaraku terdengar sangat tenang, jelas, dan berbobot, meredam bisikan para tamu. Mohon maaf kepada para tamu sekalian atas insiden yang tidak terduga ini. Pria yang berdiri di hadapan Anda memang benar suami saya di atas kertas. Tapi dia baru saja salah mengatakan satu hal yang paling mendasar. Bukan saya yang mendorong keluarganya ke jurang kehancuran, melainkan keserakahan tanpa batas dan pelanggaran hukum serius yang dilakukannya sendiri, yang telah menghancurkan segalanya. Aku memberi isyarat dengan tangan. Dari kerumunan, pengacaraku, Pak Ananda, dengan cepat maju membawa setumpuk dokumen. Aku mengambil berkas itu, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Mas Bima, aku menatap lurus ke matanya. Kamu bilang aku kejam, lalu tindakanmu dan ibumu yang diam-diam mentransfer 350 juta rupiah uang pemberian orang tuaku, dan uang seserahan ke rekening pribadi untuk digelapkan, sebelum menikah itu disebut apa? Tindakanmu bersama keluarga bersekongkol memaksaku menjual rumah pribadiku, menyerahkan seluruh hartaku untuk keluargamu itu disebut apa? Kamu sendiri yang menjadikan dirimu penipu, ibumu membawa uang curian itu untuk investasi bodong lalu kehilangan semuanya. Sekarang kamu datang ke sini memainkan peran sebagai korban? Apa kamu tidak malu pada orang tuamu, tidak malu sebagai seorang laki-laki? Kata-kataku yang tajam seperti bor yang menembus lapisan kepura-puraan Bima. Para tamu berseru kaget. Kritik mulai diarahkan pada Bima. Tidak ada lagi yang merasa kasihan pada penampilannya yang menyedihkan. Sebaliknya, yang ada hanyalah penghinaan untuk seorang penipu mata duitan yang masih berani memutarbalikkan fakta. Bima sadar dia telah gagal total dalam usahanya mempermalukanku. Rasa malu berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Dalam sekejap mata kehilangan akal sehat, dia mencabut pisau yang disembunyikan di jaketnya, menggeram buas dan berlari ke arahku. Aku bunuh kamu, aku mati. Kamu juga tidak akan hidup tenang. Jeritan ketakutan terdengar dari para tamu wanita. Tapi aku tetap berdiri di tempat, tidak mundur selangkah pun, karena aku sudah mengantisipasi tindakan nekat dari orang yang putus asa. Begitu Bima mengayunkan tangannya, dari kedua sisi panggung, 3 pria berjas hitam yang tadinya menyamar sebagai tamu segera melompat keluar dengan kecepatan kilat. Mereka adalah polisi berpakaian preman yang telah dihubungi oleh Pak Ananda untuk menjaga keamanan acara, sebagai antisipasi kemungkinan terburuk dari pihak keluarga suami. Seorang polisi menendang pisau itu hingga terlempar jauh ke rerumputan. 2 lainnya memelintir tangan Bima ke belakang, menekan tubuhnya ke lantai. Suara borgol yang dingin terdengar, mengunci pergelangan tangan Bima. Dia meronta-ronta dan berteriak putus asa, tetapi tidak bisa bergerak. Pak Ananda melangkah maju, dengan hormat menyerahkan berkas laporan kepada polisi yang bertugas. Bapak, ini adalah seluruh bukti yang menunjukkan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh tersangka Bima, beserta tindakan membawa senjata tajam, memasuki properti orang lain secara ilegal, dan ancaman penganiayaan. Hari ini juga, kami memohon agar pihak kepolisian memulai proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polisi itu mengangguk, memerintahkan bawahannya untuk membawa Bima ke mobil patroli yang sudah menunggu di luar gerbang. Saat diseret melewati panggung, Bima mengangkat wajahnya menatapku. Di matanya yang merah, tidak ada lagi kebengisan, yang tersisa hanyalah ketakutan yang luar biasa dan penyesalan yang terlambat. Pesta dengan cepat kembali tertib. Hukum alam berlaku, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Mereka yang hidup dengan tipu muslihat, perhitungan, dan niat jahat pada akhirnya harus membayar mahal di hadapan hukum yang adil. Setengah tahun setelah insiden keributan di pesta itu, semua badai telah reda, digantikan oleh tatanan baru. Bima dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan atas tuduhan penipuan, penggelapan,
dan mengganggu ketertiban umum. Dalam sidang terakhir, berdiri di kursi pesakitan, penampilannya sangat kuyu dan kurus, tidak ada lagi kesombongan patriarkis seorang suami yang memaksa istrinya berhenti berkarier untuk menjadi pembantu. Saat berdiri di hadapan pengadilan sebagai korban, Bima hanya bisa menundukkan kepala. Dia setuju menandatangani surat cerai tanpa mengajukan tuntutan apapun. Seminggu setelah sidang, aku menerima sepucuk surat dari penjara. Tulisan tangan Bima bergetar dan penuh penyesalan. Dalam surat itu, dia mengakui kelemahan dan sifat manjanya yang telah membiarkan keserakahan keluarganya. Dia menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepadaku dan orang tuaku. Dia berharap waktu di balik jeruji besi akan membantunya menjadi orang yang berbeda, yang tahu cara bekerja keras dengan jujur dan menghargai nilai orang lain. Setelah membaca surat itu, aku tidak merasa puas atau senang. Aku hanya melipat kertas itu dan menyimpannya di laci. Kebencian telah kulepaskan. Aku mengerti bahwa hukuman terbesar bukanlah balas dendam, melainkan membiarkan mereka menyadari kesalahan mereka sendiri dan memahami nilai kebaikan. Mengenai orang tua Bima, konsekuensi yang mereka terima sangat menyedihkan. Untuk membayar ganti rugi dan denda, demi memohon keringanan hukuman bagi putra mereka, serta membayar utang kepada rentenir, Bapak Heru dan Ibu Ratih terpaksa membiarkan bank dan pengadilan menyita dan melelang apartemen 60 meter persegi mereka. Kehilangan tempat tinggal terakhir di usia senja, kedua orang tua itu terpaksa pindah ke pinggiran kota, menyewa sebuah kamar kos yang kumuh dan lembab. Mereka yang selalu membanggakan tradisi keluarga, hidup dalam ilusi kemewahan palsu, kini setiap hari harus mengayuh sepeda tua untuk memulung barang bekas, mengumpulkan botol plastik dan kardus untuk menyambung hidup dan menabung untuk menjenguk putra mereka. Mereka telah membuang kedamaian di hari tua mereka sendiri demi keserakahan yang tak berdasar. Karierku terus menanjak cemerlang. Perusahaanku menerima investasi besar dari sebuah grup perusahaan asing, memperluas operasinya ke negara-negara lain di kawasan ini. Aku menjalani hidup yang bebas, bangga, dan penuh makna. Suatu sore di akhir tahun, jalanan Jakarta terasa dingin setelah diguyur hujan. Aku duduk di dalam mobilku yang hangat, berhenti di lampu merah sebuah persimpangan besar. Melalui kaca mobil, aku tidak sengaja melihat dua sosok yang kukenal sedang membungkuk mengais-ngais tumpukan sampah di pinggir jalan. Itu adalah Bapak Heru dan Ibu Ratih. Pakaian mereka tipis dan compang-camping, tangan mereka pecah-pecah kedinginan. Ibu Ratih dengan susah payah memunguti setiap kaleng bekas dan memasukkannya ke dalam karung besar. Aku menurunkan sedikit kaca mobil. Angin dingin masuk, membawa serta suara napas lelah kedua orang tua itu. Saat itu, dalam diriku sama sekali tidak ada rasa kemenangan seorang pemenang melihat musuhnya jatuh. Aku hanya merasakan kepedihan atas roda kehidupan yang berputar, atas kebodohan manusia ketika membiarkan keserakahan membutakan akal sehat. Jika hari itu mereka tulus menerimaku dengan cinta kasih yang sejati, mungkin sekarang mereka sedang duduk di rumah yang hangat, dikelilingi oleh anak dan cucu. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Aku menaikkan kembali kaca mobil, dengan lembut menginjak gas. Mobil meluncur mulus ke depan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Aku memahami sebuah kebenaran yang mendalam. Nilai seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak dia bersabar dan berkorban, melainkan pada keberaniannya untuk membela kebenaran dan hati yang cukup lapang untuk menutup lembaran kebencian, dan melangkah maju di jalannya sendiri yang terang. Perubahan kesadaran dari orang-orang yang terlibat, baik itu penyesalan, Bima yang terlambat maupun pelajaran mahal bagi orang tuanya, adalah akhir yang paling manusiawi dari serangkaian badai yang telah berlalu. Mungkin, setelah menutup kisah hidup Aulia, setiap dari kita membawa perasaan yang berbeda. Ada sedikit kepedihan atas nilai-nilai cinta yang hilang, namun juga ada perenungan tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap satu sama lain dalam sebuah hubungan yang disebut keluarga. Melalui cerita ini, kita dapat menyadari bahwa pernikahan bukanlah ajang untuk tawar-menawar kepentingan atau kekuasaan. Pernikahan seharusnya adalah tentang kebersamaan, saling memahami, dan saling menghormati, dimulai dari hal-hal terkecil. Pelajaran pertama adalah kemandirian. Ketika seorang wanita tahu cara menghargai dirinya sendiri dan memiliki fondasi yang kuat, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi alat untuk keegoisan orang lain. Kedua, bakti atau kewajiban sebagai anak tidak boleh dibangun di atas dasar eksploitasi dan kebohongan. Karena apapun yang berawal dari keserakahan, cepat atau lambat akan lenyap seperti buih di lautan. Terakhir, cara kita memperlakukan sesama adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita memberi ketulusan, kita akan menerima penghargaan. Jangan pernah menjadikan ikatan keluarga sebagai alat untuk memuaskan perhitungan pribadi. Karena setelah semua badai berlalu, satu-satunya yang tersisa di antara manusia adalah rasa kemanusiaan. Jangan biarkan keserakahan membutakan akal sehat. Hargailah apa yang kita miliki,
Karena kebahagiaan sejati hanya datang ketika kita hidup dengan kebaikan dan rasa cukup di dalam jiwa. Hidup ini pada dasarnya adil. Tanamlah benih cinta kasih, bukan benih perhitungan. Karena setiap keputusan hari ini akan menjadi hasil di hari esok.